Halo Pak Wenye, selamat malam. Malam Pak Cofi. Ya, Selamat malam Bapak Ibu Selamat malam. yang ada di Raja Wali. Ya, selamat malam juga Pak Wenyen, juga Pak Sanbun, dan juga seluruh jemaat GI Raja Wali ya. Kami bersyukur sekali kehadiran juga sangat luar biasa hari ini, ada 60 participants. Semoga acara talk show mengenai hak atau kewajiban membaca Alkitab ini bisa menjadi berkat bagi semua. Mari kita tundukkan kepala ya. Kita berdoa dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah meluangkan waktu kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang beracara Tuhan, pimpin hamba-Mu Pak Wenyen, dan saya secara pribadi Tuhan, agar setiap pembahasan betul-betul mengena kepada kami semua. Ajarkan kami terus Tuhan untuk rajin membaca firman Tuhan, terus punya keinginan yang luar biasa menggali firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang beracara pada hati kami masing-masing. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat malam semuanya ya. Pak Wenyen gimana? Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat semua. Saya percaya jemaat Raja Wali juga semua sehat ya. Ya, oke. Oke, hari ini kita temanya adalah membahas tentang hak atau kewajiban membaca Alkitab, begitu ya. Jadi kita kebetulan Pak Wenyen punya acara namanya program RCA atau Raja Wali Cinta Alkitab. Ya, puji Tuhan kemarin saya baru hitung ternyata ada 102 orang yang ikut Pak, dan ada 8 kelompok ya. Nah dari remaja sampai semua umur, dan menurut saya ini luar biasa. Kita sudah jalan tanggal 1 dan kita terus pengen belajar terus Pak. Kita juga pengen terus karena bacanya sama-sama begitu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, jadi hari ini kita juga mau dengar nih tentang temanya hak atau kewajiban membaca Alkitab. Nah, jadi menurut jadi gini Pak, sorry ya saya mau cerita dulu. Ini ide temanya ini karena saya nyontek Pak, nyontek dari vaksin gitu. Kemarin kan ribut-ribut vaksin ya. Vaksin itu hak atau kewajiban begitu ya. Nah, tapi saya tidak mau menyamakan antara vaksin dan firman Tuhan karena jauh memang. Tapi pada dasarnya semua orang itu ya ribut gitu ya, pengen gimana ini teh hak atau kewajiban sih gitu kan, ada orang yang pro dan kontra. Nah, jadi idenya dari sana sih mulainya. Nah, saya jadi beginilah. Mungkin Pak Wenyen mungkin ada bisa cerita dulu Pak, bagaimana mengenai hak dan kewajiban itu sendiri Pak, dalam hal membaca Alkitab, begitu Pak. Mungkin Bapak bisa sharing dulu Pak. Thank you Pak Cofi. Ya, saya akan memulai dengan sebuah cerita dulu ya Pak Cofi ya. Ya, oke. Cerita ini sangat menginspirasi saya juga untuk tetap membaca Alkitab. Ya, satu cerita ini saya dapatkan dalam sebuah buku. Ada seorang penginjil atau hamba Tuhan namanya Robert I. Summer. Dia waktu berkhotbah menceritakan tentang ada seorang pria di Kansas City, Amerika, ya, karena mengalami satu kejadian di mana dia terkena ledakan, maka wajahnya itu menjadi rusak, ya. Dia mengalami buta, dia tidak punya tangan seperti itu. Diceritakan bahwa dia tidak kecewa dengan kondisi tubuhnya seperti itu. Tetapi dia kecewa karena dia tidak bisa baca Alkitab. Seperti itu. Hari demi hari dia lewati, sampai kemudian dia mendengar bahwa di Inggris, dia tinggal di Amerika, tapi dia mendengar ada seorang ya di Inggris yang bisa membaca Alkitab itu dengan bibirnya. Ya, dalam huruf Braille, sama kondisinya, buta begitu ya. Ya, tidak punya tangan juga, namun bisa membaca Alkitab dalam huruf Braille dengan bibirnya. Orang ini kemudian minta dikirimin Alkitab yang sama seperti itu ya. Setelah dia mendapatkan Alkitab dalam huruf Braille tersebut, dia tetap kecewa. Kenapa? Karena syaraf bibirnya itu rusak.
Jadi dia tidak bisa baca Alkitab dengan bibirnya, ya. Sampai dia mencoba terus seperti itu. Nah, atas pertolongan Tuhan saya percaya bahwa satu kali ketika dia mencoba kembali membaca bibirnya itu, lidahnya itu terulur, begitu ya. Lidahnya itu terulur, lalu dia dapat merasakan huruf Braille yang menonjol itu. Sejak itulah dia kemudian membaca Alkitab dengan lidahnya. Dengan lidahnya. Nah, pada waktu hamba Tuhan ini bercerita, orang tersebut sudah membaca Alkitab keseluruhan 4 kali berturut-turut. Ya. Membaca Alkitab dengan lidahnya 4 kali berturut-turut. Seperti itu. Nah, ini yang mendorong saya untuk kemudian benar-benar saya juga harus punya kerinduan yang sama membaca Alkitab seperti itu. Ya. Namun memang betul sih, ya, tanpa harus dipungkiri, ya, kita bisa tiba dalam kondisi up and down. Ya, di mana saya juga pernah merasa yang namanya bosan seperti itu ya. Saya juga pernah merasa yang namanya males begitu ya. Tapi cerita itu kembali mengingatkan saya gitu. Ada sesuatu yang istimewa di dalam Alkitab begitu ya. Apalagi kalau kemudian orang menghubungkan nih, ya, membaca itu hak atau kewajiban ya, seperti itu. Nah, saya kemudian berpikir seperti ini. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, selalu dihubungkannya itu dengan hal yang egois banget ya, pribadi banget begitu. Gua punya hak seperti itu, ya. Gua punya hak yang harus dipenuhi seperti itu. Gua yang harus atur sendiri begitu kan, seperti itu kalau bicara hak. Sementara di lain pihak kalau bicara kewajiban rasanya berat banget gitu, beban banget, ya. Oke, misalnya. Pak, maaf nih, sebelum kita lanjut. Boleh tahu nggak kalau jam berapa kehidupan Bapak baca Alkitab nih? Maaf, ini personal banget ya, karena kan tiap pendeta beda-beda. Tapi nggak apa-apa, Pak. Bukannya mau sombong juga, tapi nggak apa-apa. Kita pengen tahu gitu ya. Kehidupan Pak Wen Yen dalam hal saat teduh membaca Alkitab itu kira-kira dilakukan pagi, siang, malam, atau gimana gitu, Pak? Biasanya, Pak. Tadi kalau di Raja Wali ada Raja Wali Cinta Alkitab, di kita kan ada Gema ya, gerakan membaca Alkitab. Nah, hal itu memicu saya juga untuk membaca. Jadi saya baca 2 kali, Pak Cafi. Ya. Pagi hari dan malam hari begitu, ya. Kurang lebih antara 1 sampai 2 jam lah seperti itu ya. Untuk membacanya seperti itu ya. Itu yang saya lakukan ya Pak Cafi ya, seperti itu sehari-hari begitu. Oke, thank you Pak. Boleh dilanjut Pak, silakan. Jadi kembali lagi ke hak dan kewajiban, bukan masalah vaksin. Mendapat vaksin itu juga hak saya, dan kewajiban juga saya, gitu kan, seperti itu ya. Nah, demikian pun dengan membaca Alkitab ya. Kalau kita selalu menghubungkan hak itu sesuatu yang harus saya dapatkan, ya. Bahkan saya sempat tadi menyebutkan rasanya egois banget gitu ya kalau saya nggak dapatin begitu. Tapi kalau kewajiban selalu dihubunginnya dengan hal-hal yang berat, beban. Misalnya wajib pajak, begitu kan, seperti itu. Nah, konotasi itu bisa kita bawa juga terhadap Alkitab. Sehingga kita mempertanyakan, membaca Alkitab itu hak atau kewajiban? Begitu. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu semua, yuk kita pikirin, kita mencoba belajar hak dan kewajiban dalam sebuah relasi. Dalam sebuah relasi. Relasi orang tua dengan anak, begitu ya. Relasi orang tua dengan anak. Apa sih yang menjadi hak anak dalam relasinya dengan orang tua? Saya percayalah, Pak Sofi juga tahu. Ya, Bapak Ibu juga tahu. Misalnya, anak itu punya hak untuk makan, untuk kelangsungan hidupnya, punya hak untuk disekolahkan, begitu kan ya, atau mendapat pendidikan yang baik, mendapat hak untuk mendapatkan perlindungan, mendapat hak untuk pemeliharaan dan yang lainnya begitu. Tapi seringkali lupa bahwa anak juga sebenarnya punya hak untuk mendapat nasihat, masukan, ide seperti itu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan membaca Alkitab dalam
kaitan orang tua dengan anak, bukankah kita punya Bapa di sorga yang menjadikan kita umat percaya itu sebagai anak-anaknya, Pak Cofi, begitu kan? Ya, berarti kita dalam tanda kutip punya hak sih. Ada orang yang berkata setelah kita ditebus sama Kristus sebenarnya kita tidak punya hak katanya begitu ya. Karena itu semua anugerah katanya seperti itu. It's okay lah kalau kita sebut ada hak begitu ya. Hubungan antara Bapak dengan kita sebagai anak-anaknya punya hak apa kita? Kita punya hak untuk mendapatkan makanan rohani. Kita punya hak untuk dituntun supaya bisa hidup dalam jalan yang benar, begitu. Kita punya hak untuk benar-benar bisa melanjutkan kehidupan yang baik, yang indah, ya. Kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kita punya hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, kita punya hak juga untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari Tuhan. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini perbedaannya dengan hak-hak yang lainnya itu adalah bahwa hak di sini berbicara soal semua hak yang kita dapatkan adalah semua juga untuk kebaikan pribadi daripada setiap kita. Kebaikan pribadi daripada setiap kita. Membaca Alkitab adalah hak menurut saya. Karena di dalamnya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan secara rohani. Bahkan secara jasmani juga seperti itu. Kebaikan itu melingkupi apa yang didapatkan ketika kita mendapatkan hak membaca Alkitab. Seperti di dalam Mazmur 1 itu loh Pak Sofi yang kemarin dikhotbahkan pada waktu tanggal 21 Februari. Ya, berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Seperti itu, ya. Itu adalah hal-hal yang kita dapatkan kalau kita sudah mendapatkan hak untuk membaca Alkitab. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, sorry nih. Ya. Kita sebagai jemaat, hak apakah yang paling tidak disadari? Udah tahu kita itu spesial banget ya. Kita anak Tuhan, kita punya Alkitab. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Mungkin bahasa kerennya bebal gitu ya. Padahal itu semua sudah tersedia. Nah, menurut pengalaman Pak Wennya dalam pelayanan gitu, kira-kira jemaat itu, maaf gitu ya, tanda kutip, kadang-kadang yang nggak sadarnya itu yang bagian mana Pak? Yang mungkin harus ditobatkan begitu, kira-kira bahasanya gitu. Harusnya udah dapat hak. Saya pernah dengar Pak ya, sebetulnya kita itu begini, saya pernah dapat panggilan Pak, disuruh untuk cari pendeta mendoakan atau mengusir setan begitu Pak. Lalu saya cariin. Nah, tapi teman saya bilang sebenarnya lu juga bisa, tapi kan lu juga anak Tuhan begitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang kita nggak pede Pak, begitu ya. Padahal kita setiap orang yang percaya kalau benar kita punya hak juga mendapatkan kuasa itu Pak. Nah, sebetulnya di antara yang lain-lain yang banyak tadi Bapak terangkan, yang mana Pak yang paling lemah gitu, yang perlu disadarkan gitu. Kamu punya ini harusnya sadar gitu, kamu nah itu yang mananya Pak kira-kira Pak? Menurut saya yang paling tidak disadari dalam kenapa orang tidak membaca Alkitab pada akhirnya ya betul. Itu adalah karena ya banyak jemaat yang tidak sadar ya, banyak jemaat yang tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya mendapatkan yang terbaik ketika mereka membaca Alkitab begitu, seperti itu ya. Mungkin menurut saya adalah pengertian dari hak itu sendiri Pak Cofi. Ya. Karena seringkali hak itu bicara soal pribadi sih ya, begitu. Sehingga mereka selalu mengatakan aku yang ngatur sendiri, mau baca mau kagak begitu. Ya, mau nunda, mau dirapel, itu ditentukan oleh diri sendiri. Padahal ya seharusnya kalau kita bicara tentang hak, seluruh yang kita dapatkan itu yang terbaik dari Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Itu seperti itu. Menurut saya ya, seperti itu ya. Kalau bicara soal makanan rohani sering disinggung. Kalau disebutkan bagaimana kita bisa jalan dengan benar, hidup dengan benar, itu seringkali disinggung, begitu kan, seperti itu. Tapi ya hak untuk mendapatkan yang terbaik, nah, itu seringkali
sering dilupakan oleh orang-orang seperti itu. Sudah tersedia ya Pak, gampang sekali ya, tinggal baca begitu ya Pak ya. Betul, itu maksudnya Pak Sefi. Thank you dilengkapi. Ya. Oke, boleh dilanjutkan Pak. Bagaimana dengan kewajiban gitu Pak? Kita bisa singgung sedikit mengenai kewajiban Pak. Nah, dalam relasi orang tua dengan anak, kewajiban anak apa sih? Setelah diberi makan, ya makanlah dengan teratur. Kalau diberi kesempatan untuk belajar, belajarlah yang baik, begitu kan? Seperti itu. Ya, kalau diberi nasihat, terimalah, ya, karena itu pasti sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang menjadi bekal yang baik, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara soal kewajiban, itu juga ternyata adalah sesuatu yang baik, yang terbaik yang kita alami juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan relasi kita dengan Bapa di sorga, nah kewajiban kita itu apa sebagai anak-anaknya dalam hubungannya dengan membaca Alkitab ya. Banyak kewajiban, misalnya taat, patuh, ya itu kita sering kali itu ya, dan segala macam. Tapi kalau dalam kaitan dengan Alkitab, kewajiban kita itu adalah bagaimana kita itu makan dengan teratur. Dalam arti kata kita membaca Alkitab dengan teratur supaya kita mempunyai kehidupan rohani yang baik, mempunyai kerohanian yang sehat seperti itu. Ya, sudah disiapkan pelajaran-pelajaran yang terbaik begitu ya, sekolah yang terbaik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita belajar membaca Alkitab dengan baik seperti itu supaya akhirnya kita bisa lulus dalam ujian-ujian iman yang disiapkan seperti itu. Ya. Kita kewajibannya apa? Untuk kita bertumbuh dengan sehat seperti itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi ternyata kalau kita bicara kewajiban itu juga adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, seperti itu. Jadi membaca Alkitab menurut saya kewajiban. Jadi baca itu wajib ya Pak ya? Wajib. Sekali lagi nih, saya ulangi nih, Bapak Pendeta Yen nih kepada jemaatnya di GI Raja Wali. Gimana Pak, baca Alkitab wajib? Baca Alkitab itu hak kita. Ya, apakah kewajiban? Untuk mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, ya, membaca Alkitab itu adalah kewajiban juga untuk kita mendapatkan yang terbaik. Oke. Kenapa Pak udah tahu wajib tapi orang masih juga melalaikan, kadang-kadang bolong-bolong gitu ya. Memang tidak ada hukumannya Pak sebetulnya. Kalau boleh tanya, kalau kewajiban membayar pajak kan ada hukumannya Pak ya, kalau di kita bernegara. Kadang-kadang kalau kita nggak melakukan kewajiban ke orang tua juga dimarahin ya Pak ya. Nah, apakah betul relasi kita dengan Allah seperti itu, Pak? Kalau kita, mohon maaf nih, kurang-kurang baca atau males-males begitu ya, lupa, bolong-bolong begitu, Pak. Apakah Tuhan itu di dalam apanya sih? Di dalam doktrinnya lah, saya bisa katakan tanda kutip ya. Ada hukuman, Pak? Boleh, Pak? Tanya jujur, Pak. Minggu kemarin, penginjil siapa? Saya lupa. Dia bicara Yeremia ya, penginjil Yeremia itu bicara dalam satu slide-nya, dia mengatakan bahwa ketika kita mengabaikan diri untuk berdoa dan baca firman, ya itu kita akan memiliki iman yang rapuh, kalian seperti itu. Ya mungkin hukumannya bukan dalam arti apa ya, tapi mungkin dalam kehidupan kerohanian kita ya yang seperti itu yang didapatkan kali ya, seperti itu. Nah, Pak Cepi, izinkan saya bercerita satu hal lagi. Ya, ini juga baik. Dalam sebuah bukunya, Pak Yohan Candawasa itu bicara tentang bahwa pada waktu Perang Dunia yang kedua, itu tentara Jerman melihat bahwa ada tanknya itu yang rusak begitu. Di antara mereka tidak ada yang bisa memperbaiki. Tapi kemudian mereka menemukan ada seorang mekanik kebangsaan Inggris, ya, yang diminta untuk memperbaiki tank tersebut. Dia orang Inggris, bagaimana mungkin bisa mengerti tanknya orang Jerman? Dia memang ngerti mesin, tapi urusan tank dia belum pernah memperbaikinya, seperti itu. Tapi dia kan dalam todongan senjata tuh, daripada dia mati, begitu kan, dia berusaha. Nah,
ada satu hal yang dia kemudian lakukan. Dia minta kepada para tentara itu, minta buku manual pengoperasian tank. Begitu. Kemudian dia melihat gambar-gambarnya, dia pelajari dengan teliti, dia baca keterangan-keterangannya dan segala macam. Akhirnya dia berhasil. Dia berhasil untuk memperbaiki tank tersebut. Satu hal yang terjadi dalam orang tersebut adalah kalau mesin aja dia berpikir perlu buku manual pengoperasian. Apalagi kita manusia yang katanya jauh lebih rumit kehidupannya, begitu kan? Juga perlu yang namanya buku pengoperasian manual itu. Dan ketika dia menyelidiki, dia berkata bahwa buku pengoperasian manual yang penting yang harus dimiliki oleh manusia adalah Alkitab. Alkitab, ya. Kalau dia mengatakan kalau hidup manusia itu ibarat sebuah perjalanan, maka Alkitab firman Tuhan itulah yang akan menunjukkan jalan. Kalau misalnya salah, itu diperbaiki oleh firman Tuhan itu sendiri untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Untuk tetap berjalan di jalan yang seharusnya. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti itu, Pak Cofi. Oke, terima kasih Pak Wenjen untuk ceritanya. Nah, ini ada sedikit pengalaman Pak. Sorry nih, jadi saya kesaksian ya. Ketika saya mendapat musibah Pak, jadi 2-3 tahun lalu gitu ya. Terus terang, saya sendiri boro-boro baca Alkitab Pak, berdoa aja nggak bisa. Begitu. Saya ke rumah doa Pak, tapi saya nggak bisa ngomong. Saking keselnya Pak, begitu. Nah ini kenapa bisa begitu Pak? Kita kan manusia memang punya free will ya, punya kehendak bebas gitu. Mungkin juga karena kita sudah jatuh dalam dosa, atau karena kita nggak punya kerendahan hati, atau karena masalahnya begitu besar Pak, begitu ya. Nah tapi ini pernah saya alami Pak. Ini hampir jalannya sekitar 2 bulan. Jadi boro-boro baca Pak, saya doa aja diem Pak. Diem, tapi saya doa, tapi dia diem. Tuhan saya nggak mau ngomong, saya doa gitu ya. Nah ini kan dialami begitu oleh saya pribadi begitu. Nah relasi antara berdoa dengan baca Alkitab itu bagaimana Pak? Kadang-kadang kan takutnya ya kurang baca gitu, jadi saya nggak mau doa begitu, atau karena masalahnya kegedean gitu ya. Ketika kita di paling bawah itu kadang-kadang, aduh ini gimana boro-boro mikirin kewajiban Pak, alah. Nah itu gimana Pak? Ya, tadi saya bercerita Pak Cofi, saya juga pernah mengalami yang namanya kebosanan, kemalasan kan, seperti itu. Apalagi ketika kita ditimpa masalah, rasanya apa namanya, ya kemalasan dan kebosanan itu mungkin bertambah berat ya, banyak ya, seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Arif Subagio itu kan membawakan tentang Lectio Divina ya, seperti itu. Nah, saya tuh seperti mengulang apa yang pernah saya dapatkan dulu ya pada waktu spiritualitas formasi di sekolah teologi, bahwa pada saat itulah memang saat di mana kita tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa berdoa seperti itu, ya. Hanya ada satu yang bisa kita lakukan, yaitu kita percaya, kan? Seperti itu kan sepertinya. Namun hal yang lain adalah bahwa Pak Arif waktu itu juga mengatakan ada saatnya kita juga kemudian tidak bisa membaca Alkitab. It's okay katanya seperti itu. Ya, it's okay seperti itu. Ya, tapi ya harus diakhiri kan ya, karena kita tidak bisa punya pegangan kalau tidak baca seperti itu. Memang seperti itu ya. Ada saat di mana kita tidak bisa baca, memang betul seperti itu, harus diakui. Tapi kita harus kembali lagi, karena justru ketika kita meninggalkan sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber hikmat kita, justru kita akan semakin jauh lagi seperti itu. Ya, itu yang dialaminya seperti itu. Sampai akhirnya kita bisa mengakui bahwa kita harus kembali lagi kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam baca Alkitab kita seperti itu. Ya. Nah, kalau hubungan antara doa dan firman itu, saya percaya bahwa itu adalah disiplin-disiplin rohani yang paling penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, Pak Cofi, begitu. Ya. Allah di dalam doa, ya, kita berbicara. Padahal sebenarnya di dalam doa kita juga sebenarnya
harusnya lebih banyak mendengar, begitu kan? Dan Allah berbicara. Waktu kita membaca Alkitab, sebenarnya kita di sana juga kita membaca, sebenarnya kita juga sedang mendengar Allah berbicara. Hubungannya erat banget, Pak Cofi, erat banget seperti itu. Ya. Oke, kalau ini jadi saya teringat ya, kalau kan pernah Tuhan Yesus mengatakan kalau berdoa, doa Bapa kami Pak ya, nggak usah bertele-tele. Setuju Pak ya? Setuju, setuju. Kalau baca Alkitabnya itu baca firman, seperti yang ada kitab-kitab Musa dan sebagainya, kan sepertinya porsinya lebih banyak. Karena kamu harus merenungkan siang dan malam. Kalau kita bandingkan secara persentase, harus banyakkan mana Pak? Berdoa atau baca Alkitab? Sama, persentasenya harus sama. Karena saya percaya bahwa kita bisa berdoa dari firman yang kita baca. Kita bisa berdoa. Oh, kita bisa berdoa dari firman yang kita baca, begitu. Betul. Misalnya kalau kita pas bagian Mazmur, selidikilah aku ya Tuhan, itu bisa menjadi doa kita. Begitu kan? Nah, lalu kemudian ketika kita mengatakan, jiwaku haus kepadamu ya Tuhan, seperti tanah yang kering yang merindukan air, itu juga bisa menjadi doa kita kan? Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi doa dan firman harus berjalan berbarengan. Kalau waktu baca, Pak, lalu terasa hambar. Kenapa ya, Pak ya? Kan pasti ada nih beberapa nih. Bacanya bisa Pak kayak kewajiban gitu ya, baca, tapi hambar, Pak. Enggak menggigit gitu. Udah selesai dan gitu ya. Nah, ini gimana tipsnya, Pak? Nah, kalau saya sih selalu bicara tentang kesiapan sih, Pak Cofi. Kesiapan. Maksudnya Pak gimana, Pak? Jadi gini, saya sih mengusulkan daripada kita bicara misalnya, liar lah bicara soal hak dan kewajiban mah, kayak gitu kita juga udah tahu lah gitu ya. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita ganti yuk istilahnya. Membaca Alkitab adalah kerinduan misalnya gitu. Ya, membaca Alkitab itu adalah kesukaan seperti Mazmur 1 tadi ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ya delight-nya, yang menyenangkannya, itu tuh membacanya seperti itu. Jadi saya mengajak yuk Bapak Ibu bersama dengan saya, pertama-tama kita harus siapkan waktu dan tempat yang khusus nih Pak Cofi. Jangan diganggu oleh apapun. Seperti itu ya. Yang kedua, yuk kita datang dengan sebuah kerinduan tadi ya. Kita datang dengan sebuah kerinduan bahwa kita pengen ketemu sama Tuhan begitu ya, sehingga mungkin kita bisa memulainya dengan mengatakan, Tuhan tolong aku ya, aku ingin lebih mengenalmu lebih dalam Tuhan, seperti itu ya. Lalu kemudian saya mengusulkan yuk kita sama-sama ya, saya Bapak Ibu bersama dengan saya kita datang dengan lapar dan haus akan kebenaran tuh istilahnya, lapar dan haus akan kebenaran istilahnya dari Tuhan Yesus itu, seperti itu. Sehingga ya kita bisa berkata mungkin dalam bahasa sehari-hari kita tuh ya, Tuhan ya saya ingin mendapatkan makanan apa nih hari ini begitu ya. Saya ingin mendapatkan menu makanan apa nih hari ini begitu, seperti itu ya. Nah, sehingga dari sana kita dibukakan oleh Tuhan, nih menu saya untuk kamu hari ini adalah begitu, seperti itu ya, seperti itu. Datang dengan satu rasa haus, datang dengan satu rasa lapar ya, seperti itu ya. Nah, itu jauh berbeda menurut saya daripada sekedar membaca biasa. Nah, yang terakhir Pak Cofi, saya sih mengusulkan supaya jangan cuma dibaca doang ya. Jangan dibaca doang seperti itu ya. Ada seorang pengkhotbah bernama George Muller itu mengatakan bahwa kalau kita hanya baca aja tanpa direnungkan walaupun itu singkat, itu hanya lewat di pikiran seperti air yang melewati pipa, katanya begitu. Sor aja begitu. Jadi harus ada bagian merenungkan sehingga kita mendapatkan sesuatu dari sana. Ya, saya bersyukur karena Raja Wali Cinta Alkitab itu dibentuk dalam bentuk kelompok dan itu memang bagus. Nah, perkumpulan atau teman-teman itu juga bisa membantu kalau kita merasa kok saya nggak dapat apa-apa ya hari ini. Yuk kita ulang lagi baca, yuk. Pelan-pelan yuk baca 2 kali, 3 kali. Pasti ada sesuatu yang kemudian didapatkan dari ayat A, dari ayat B, atau dari peristiwa A, peristiwa B, begitu seperti itu. Ya. Itu mungkin Pak Cofi yang selama ini saya lakukan ya, seperti itu.
Thank you banget ya, sekedar informasi juga untuk seluruh anggota RCA. Jadi kalau memang ada kesulitan dalam penafsiran, tanya aja pada ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya akan bertanya pada Pak Sanbun. Jadi Pak Sanbun yang akan menjelaskan supaya nggak sesat Pak. Jadi kita kembalikan kepada hamba Tuhan yang sudah expert ya. Ini Pak, mau tanya juga tipsnya Pak. Katanya kan gema yang ada di Setrasari itu luar biasa tumbuh Pak. Begitu. Nah ini kira-kira sejarahnya gimana ataupun tips-tips yang sudah Bapak jalankan dalam membaca Alkitab, program Gema, Pak, supaya kita juga bisa terbangun begitu, Pak. Ya, saya setuju kalau kita begitu waktu membaca Alkitab itu dibantu dengan renungan, khususnya bagi pemula, Pak Cevi. Renungan. Renungan dalam arti kata yang membantu untuk lebih mengetahui arti daripada ayat-ayat atau pasal-pasal seperti itu. Nah, itu yang dilakukan di Setrasari. Setrasari itu memakai bahan dari santapan harian seperti itu, yang di dalam setiap pasalnya itu ada bukan renungan aja, penjelasan lah istilahnya seperti itu. Ya, nah, seperti itu. Oh, oke. Nah, jadi kenapa Gema bisa terus berlangsung? Ya, saya nggak tahu itu sukses atau tidak. Belum ada evaluasi, Pak Sepi, begitu. Ya, tapi yang jelas tuh adalah kita bantu, saling mengingatkan. Seperti yang dilakukan oleh koordinator, itu adalah, dan sekarang koordinatornya lebih banyak dipegang oleh hamba Tuhan. Malam hari ini, jam 9 paling telat, itu kita memberitahukan besok kita akan baca bagian ini sampai bagian ini, begitu. Nah, dari kitab, misalnya kita sedang Ibrani nih ya, besok kita baca Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 10, misalnya kayak gitu. Ya, malam hari ini. Lalu besoknya, nah saya kemudian mengingatkan, hari ini saya menyapa jemaat, lalu kemudian mengingatkan, hari ini Gema membaca Ibrani 3 ayat 1 sampai 10. Lalu saya share bahan renungannya atau bahan itu penjelasannya itu seperti itu. Itu penting menurut saya, kehadiran teman itu penting ya, kehadiran yang mengingatkan itu penting seperti itu. Ya. Tapi juga mungkin salah satunya adalah bahan yang dipilih juga menunjang lah ya, Pak Cevi, seperti itu. Doktrinnya benar, begitu. Enak dibacanya, begitu ya, untuk menjelaskannya enak seperti itu. Ya. Sudah berapa lama seperti Pak? Itu Pak Cevi, seperti itu yang kami lakukan. Boleh tahu Gema sudah berapa lama? Kita sudah berlangsung 4 tahun. 4 tahun? Wih, luar biasa ya. Oke, saya sih memang baru 1 bulan Pak, jadi 1 bulan kurang, ini baru 3 minggu. Memang targetnya kami baca dulu sih Pak, nanti akan bertahap menuju ke sana. Begitu, tapi thank you Pak Bagus. untuk masukannya. Ya terus Pak, gimana Pak? Bagus, itu bagus banget Pak Cepi. Ya, pokoknya apapun yang dilakukan, do it ya, bukan duit money ya. Maksudnya lakukanlah, bacalah begitu. Dengan lapar dan haus akan firman Tuhan yang benar-benar akan membuat kita mendapatkan kebaikan di sana ya, tuntunan rohani, pertumbuhan rohani seperti itu. Nah, pasti akan diberkati lah sama Tuhan. Pasti akan selalu dapatlah sesuatu dari Tuhan begitu. Ya, saya menarik sekali Pak Cevi. Saya baca sebuah bukunya R.C. Sproul ya. Di sana dia mengatakan lebih baik kalau kita baca Alkitab dengan pulpen merah, katanya begitu. Apa maksudnya? Dikasih corak begitu, ya. Kalau Alkitab itu berbicara kepada setiap kita, bahkan kalau itu menegur kita, katanya begitu, ya, boleh kasih tanda silang, katanya begitu. Kenapa tanda silang? Supaya kita bisa pikir ulang. Gitu kan, biasanya kita nggak mau ditegur kan, nggak mau kan ditegur. Makanya kita kan selalu kalau ditegur biasanya kita coret-coret kan kayak gitu. Tapi ini dalam hal positif, ya, dikasih tanda silang tuh dalam arti kata, kenapa saya kasih tanda silang? Oh, karena Tuhan menegur saya, karena seperti itu. Bisa juga tuh, ya, baca Alkitab sampai ada pulpen, ya, nggak usah merah lah, apa aja, tapi kemudian kita kasih tanda bahwa kita dapat berkat dari pembacaan kita hari itu. Begitu.
Boleh, masukannya baik Pak, meskipun agak sulit gitu ya. Sementara ini Pak Wanyan supply soalnya, ayatnya kita supply Pak. Jadi jemaat RCI itu tinggal baca saja sih. Nanti memang itu ide bagus Pak. Biasa kalau saya pakai Alkitab online suka diwarna highlight, nanti kasih kuning-kuning gitu ya. Masih buku kayaknya udah enggak, tapi ya nggak tahu lah. Saya juga berharap nanti ada Alkitab punya pribadi Pak di aplikasi GI Hock Intong Pak, yang bisa saya coret-coret punya saya pribadi Pak jadinya. Itu aplikasi Hock Intong punya Alkitabnya punya saya gitu. Jadi mau saya coret, mau kasih notes, mau kasih apa, bebas gitu, dan nggak akan hilang Pak database-nya. Nah itu saya juga berharap ya mungkin suatu hari lah. Tapi makasih banget Pak Wanyan. Oke Pak, karena ini waktunya sudah agak mepet Pak ya, boleh untuk teman-teman semua, bagi jemaat yang hadir, apakah ada pertanyaan di seputar hak dan kewajiban mengenai membaca Alkitab ataupun apapun, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, boleh. Ini mungkin maaf siapa admin ya, bisa nanti membuka unmute atau gimana ya. Silakan bagi yang mau bertanya, boleh 1 atau 2 pertanyaan. Kita ada request tadi, kalau ada pertanyaan silakan. Ya sudah dibuka, kata Pak Kinolus sekarang bisa unmute ya. Silakan unmute bagi yang mau bertanya langsung. Boleh, gratis. Mumpun ada pakarnya nih. Ini Pak Wanyan ini cum laude nih dari STTB. Benar ya Pak? Saya juga. Kata siapa? Pokoknya pinter banget aja pokoknya dari STTB yang saya tahu begitu. Makanya diterima di Hock Intong Pak. Kalau nggak kan lewat Pak. Pak masuk Hock Intong Pak. Bisa aja. Saya cum laude dalam makan durian. Oh, ya. Yeah. Berapa sekilo Pak yang normal sekarang? Ini montong palsu Pak? Montong Palu 90.000. 60.000 per kilo, kemarin diskon 6.000. Oh ya berarti lumayan. Ya oke teman-teman, bagi yang mau bertanya silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya mengenai baca Alkitab, tips atau apapun, ada kesulitan segala macam silakan. Atau merasa beban ataupun masih bolong-bolong nggak apa-apa. Kita mengakui ya, kita tidak ada yang sempurna. Ayo Bapak Ibu silakan. Ini sudah dibuka. Selamat malam Pak Bunian, Coach Sefi, saya ingin bertanya. Boleh silakan. Silakan Bu, selamat malam. Iya, selamat malam. Kalau membaca Alkitab itu seringkali kan agak sedikit malas. Bisa nggak digantikan dengan dengar firman, dengar khotbah-khotbah secara rutin. Setiap pagi dengar khotbah, sekalipun ayatnya memang berurutan. Jadi kita tidak membaca secara pribadi, tapi dengar firman. Makasih Pak. Terima kasih Bu. Nah, saya percaya sih kalau Raja Wali cinta Alkitab berarti dalam bentuk baca ya Pak, baca V ya, bukan dengar ya. Ada juga Pak, kita support dengan audionya Pak. Oke. Kirim. Nah, dengan demikian saya sih setuju ya, sama aja. Sekarang tuh ada yang namanya Voice Bible atau apa gitu yang dibacakan ya, ayat-ayat yang itu tuh dibacakan seperti itu, boleh. Iya. Ada masalah menurut saya ya, untuk didengarkan ya secara berurutan ya, seperti itu. Iya. Boleh Bu. Nah, tapi bedakan dengan mendengarkan khotbah ya Bu ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, mendengar Alkitab secara voice, secara suara, secara berurutan, hanya dengar Alkitab. Dan saya percaya kalau kita menyimaknya dengan baik, pasti ada berkat di sana. Yang kedua, ya kita dengarkan renungan atau khotbah. Boleh Bu, silakan Bu. Makasih Pak. Ya, yang penting semangat ya Bu. Amin. Itu harus semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cuman tips dari saya, jangan kebanyakan dengar khotbahnya Pak ya, daripada bacanya ya Pak ya. Setuju ya? Fanatik. Karena khotbah itu kan tafsiran biasanya, jadi lebih baik ke isinya langsung gitu. Oke. Tidak ada yang mungkin Pak Wanyan penutup mungkin Pak, ini dari panitia sudah ini. Apakah Pak silakan Pak minta
selain tadi ya yang Bapak sudah simpulkan, Bapak mungkin bisa simpulkan Pak keseluruhannya supaya kita bisa lebih lebih haus lagi, kita punya kerinduan, kita punya waktu khusus, kita punya mau untuk merenungkan begitu. Silakan Pak. Ada pertanyaan Pak Syafi di Ya. kolom chat? Selamat malam Pak Wenyan tadi ya. Saya mau bertanya, kalau saya baca Alkitab tidak berurutan, mencrok-mencrok itu nggak apa-apa. Tapi setiap hari baca begitu, baik nggak? Sama saya sering mengalami ketika baca tidak mendapat apa-apa, jadi biasa aja. Saya tergantung itu, minta tipsnya Pak, thank you. Tipsnya tadi ya bisa diulang ya Pak Cofi, datang dengan lapar dan haus ya. Kemudian doa dulu, minta bicara sama Tuhan, Tuhan, aku ingin lebih mengenal Engkau Tuhan, kasih menu buat saya hari ini, gitu seperti itu ya. Kasih makanan apa buat saya hari ini, seperti itu ya. Ya, kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan pada hari ini? Seperti itu boleh, seperti itu ya. Itu sesuatu pasti dapat dah dari saya, dari Alkitab maksudnya seperti itu. Memang Pak Cofi, ya untuk menutup saya sih ingin mengatakan teratur itu jauh lebih baik. Ya, baca Alkitab teratur itu jauh lebih baik daripada mencok seperti itu, supaya kita bisa melihat bagaimana sejarah keselamatan Allah yang telah dituliskan itu dari Alkitab itu benar-benar jelas kita dapatkan secara berurutan begitu. Ya, bukan melarang untuk mencok, tapi lebih baik itu dari awal sampai akhir itu berurutan supaya kita lebih jelas ya. Ada benang merah yang ditariknya seperti itu. Bicara tentang Tuhan Yesusnya. Ya, yang terakhir saya sih pengen ngomongnya kayak gini aja Pak Capi. Ya, silakan Pak. Membaca Alkitab hak atau kewajiban dua-duanya menurut saya. Menurut saya dua-duanya karena kalau bicara tentang hak di sana kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ya, kalau bicara tentang kewajiban kita juga mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Jadi lebih baik kita berkata membaca Alkitab adalah menjadi sebuah kesukaan. Ya, menjadi sebuah kerinduan. Karena bicara tentang Alkitab adalah bagaimana kita bicara, ya kita punya relasi yang baik dengan Allah kita yang menjadi Bapa kita. Ya. Kekristenan seringkali berbicara soal hubungan yang hidup, yang penting, yang intim dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Alkitab adalah bisa membawa kita untuk mengalami kedekatan itu dengan Tuhan. Seperti itu. Saya ingin menutup dengan satu kalimat yang mengatakan dari Jonathan Edwards ya. Jonathan Edwards itu mengatakan hasrat kudus kita. Hasrat kudus kita ya. Passionnya tuh Pak Cafi. Hasrat kudus kita yang ditunjukkan dalam kerinduan. Ya. Hasrat kudus kita yang diwujudkan dalam kerinduan. Lapar dan haus akan Tuhan, ya, seringkali disebut di dalam Alkitab itu sebagai bagian yang terpenting dalam ibadah yang sejati. Ya. Jadi ketika kita membaca Alkitab dengan lapar dan haus, dengan kerinduan, itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang menunjukkan itulah ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Alkitab itu adalah suratnya Allah, ya, suratnya kekasih kita. Bacalah. Hal yang menarik ada di sana. Oke, terima kasih, Pak Wenyan. Kami percaya ya, saya pribadi juga akan lebih passionate lah mempersiapkan diri, tidak hanya sekedar baca, tapi juga betul-betul mau mempersiapkan ya waktu khusus dan juga minta pertolongan. Terima kasih Pak Wenyan untuk sama-sama. Ya Pak, saya juga mohon izin nanti untuk direkam ya Pak ya, dan kita akan dipublish di YouTube Pak. Jadi bagi teman-teman rekan GII Raja Wali yang belum dengar, nanti mereka bisa mendengarkannya di waktu ya, atau mau dengar 2-3 kali silahkan begitu. Ini soalnya bagus sekali Pak. Nanti kita mungkin butuh waktu dari tim untuk mengeditnya. Terima kasih Pak Wenyan. Bersyukur sekali ya kita sudah kedatangan. Thank you ya. Oke.